Selamat datang di Yuda Media. Alih-alih membuktikan PDIP ini bisa berdiri tanpa Pak Jokowi, PDIP justru seringkali terpleset dengan omongannya sendiri. Kemarin ada ex-kader mereka yang ke KPK sampai sujud-sujud ya kan, karena bersyukur Pak Hasto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kata Guntur Romli, oh suruhan Jokowi, suruhan Jokowi. Ini kayaknya ex-kader PDIP yang dituding suruhan Jokowi nantangin balik Guntur Romli. Mas Guntur Romli, besok kita ketemu di kantor KPK. Anda selaku mewakili mungkin massa atau masyarakat atau pendukung Mas Hasto, saya akan mewakili datang sebagai masyarakat yang mendukung KPK. Nanti kita ketemu Mas Guntur di sana. Kita jabat tangan, kita salaman, kita nanti buat kesepakatan ya. Kita untuk Sumpah Pocong diagendakan disaksikan oleh media. Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal. Kira Bu Megawati sebagai ketua umum males nggak kalau misalnya ada kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya bilang Jokowi bukan faktor. Udah nggak ada alasan itu gitu loh. Karena ada sebab khawatir dengan nggak ada nanti ada pengkhianatan. Nggak ada soal faktor Jokowi lagi, nggak ada ke depan gitu loh. Gitu. Ini orang hanya muji kalau ada kepentingan. Maunya. Kalau kepentingan tidak ada, dia bisa berkhianat. Hati-hati. Itu kan. Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu untuk Pak Jokowi? Menurut saya kabar sukacita. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih. Antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana, di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Pak Jokowi. Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat. Ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Udah bukan kader lagi. Isu-isu juga nggak boleh. Boleh aja. Cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan. Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi. Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja, panas ya. Kipas sayang, kipas yang kencang. Amin. Pengkhianatan itu apa? Lalu bagaimana dengan menteri yang ditugaskan kemudian merampok yang namanya dana bansos? Itu mengkhianati atau tidak? Artinya janganlah gampang sekali menstigmakan seseorang karena dasar perbedaan. Kemudian kita mudah sekali membuat stigma pengkhianat. Kok mudah sekali gitu? Ya, maksudnya mungkin dalam NU itu harus ada tabayun. Kenapa sih, Mas? Ya kan maksudnya mungkin Pak Jokowi itu kader partai, harusnya tegak lurus sama keputusan partai. Ini kadang-kadang
Masih nguber aja lu bandel banget sih, Ri. Nggak benar, begitu kan ya? Gimana, Maksudnya begitu gimana? nggak? Kalau udah jadi anggota partai, kader partai itu ya katanya kan harus tegak lurus keputusan Tegak partai. lurusnya yang mana? Ya keputusan partai kan nggak mendukung calon lain. Gini ya, harus pahamin. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita undang-undangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada 2014, catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak ada Karena bersatunya ya? Harusnya, Kalau gitu kan harusnya. berangkat. Nggak, Kalau bicara kita itu kan. mengkoreksi pengkhianatan ini Nggak, tertulis harus loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok keren Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Masa karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Ya bagaimana? Jokowi itulah yang 2014 batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh gimana Sejarah gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah udah deh. 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Pelaksananya Udah tulisnya di mana? 2014. Pengkhianatan itu kenapa? Karena Jokowi. Itu yang harus Jokowi. diluruskan gitu Berarti loh. gini, sehebat gitu Jokowi. Loh, memang- Sampai keputusan partai berubah. Memang pengkhianatan Jokowi itu luar Loh, yang biasa. pengkhianat itu Kita kembali lagi nih. begitu rendahnya partai-partai itu organisasi Oke, Bapak loyalisnya Prabowo atau Organisasi. Jokowi? Dua-duanya Bos, ketum loyalis relawan. saya ini Oke. loyalitas tunggal saya ada Nggak bisa. Prabowo. Oke, Bapak-bapak. Tapi Jokowi sebagai guru dia dia. bisa. Oke, Bapak. Ketemu sama Samsul abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Jadi kalau wapres datang ke nggak jemput ke airport ya wajib. Abang Kita kalau kan fair dong. Iya, Mas Gibran datang nanti abang akan bang Ya, samperin. wajib kita sambut, Pak. Kalau nanti Ya, di sebagai- retret Mas Gibran juga ngasih materi, abang Ya kita yang mendengarkan. Abang akan interupsi atau enggak, Bang? Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ragu ku akan. Ini menarik ya ketika kita melihat Pak Jokowi itu sedang ngerjain Ibu Iriana. Coba kita lihat ulangi dari awal ya. Ini Pak Jokowi dan Ibu Iriana berjalan, kemudian di depannya ada satu pasangan yang sangat romantis. Si cowok itu menggandengkan tangannya atau melingkarkan tangannya ke leher atau pundak dari pasangannya. Pak Jokowi itu pengen ngerjain Ibu Iriana gitu ya, dengan mengalungkan tangan. Alih-alih disambut dengan respon romantis, Ibu Iriana malah apain? Nah ini 1, 2, 3 kita tiruin. Iya, ya apa sih Pak? Malu dilihatin anak-anak gitu. Justru gitu, lucu juga Pak Jokowi ya. Jadi tidak lagi menjadi presiden, lebih leluasa gitu mau ngelawak apa aja. Hoax lagi. Emang ya tetangga sebelah nih hobi banget nyebarin hoax ya. Ada aja gebrakannya setiap hari. Ini sekarang yang baru ya, katanya kader Gerindra ini nggak apal Pancasila. Sila keempat nggak dibaca. Rame kan itu potongan videonya di TikTok. Ya udah, kita lihat aja aslinya yang tanpa dipotong. Oke, ini video aslinya ya kita putar tanpa dipotong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh lengkap tuh. Siapa yang nyebar hoax kemarin katanya kader Gerindra nggak bisa baca Pancasila katanya. Baca komentar netizen di live Gerindra emang gitu saya tonton. Wah ini kemakan hoax lagi nih editan berarti. Ada Novian Fitriansyah Gubernur Lampung keren G89 biasa lebih baik memfitnah daripada tidak 16% dan 24%. Kelompok-kelompok kalah pilpres berarti ya. Ingdi
Ini Gubernur Lampung terpilih Ketua DPD Partai Gerindra Lampung. Terima kasih ya udah memposting videonya. Saya hadir saat ulang tahun. Oh, tuh kan. Ada saksi sejarah langsung nonton loh. Dan memang tidak ada yang istilahnya atau cerita soal bagaimana kader Gerindra itu nggak hafal Pancasila pas acara HUT Puncak Partai Gerindra. Kemudian mana nih? M. Yusuf, bisa dilaporkan nggak Mbak itu yang nyebarin hoax? Bisa lah, itu kan ini menyebarkan disinformasi dan misinformasi ya kan? Di dalam pasal Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan perrakyatan. Kenapa ada programnya sih? Sejak kapan Pancasila ada kata programnya kayak apa aja? Ini adalah Iko Mangkoheri, kader PDIP yang nggak hafal Pancasila nih. Justru kader PDIP yang nggak hafal Pancasila. Kalau yang kemarin tuh videonya dipotong. Kader Gerindra yang nggak hafal Pancasila itu video potongan itu hoax gitu. Karena kalau misalkan kalian nonton di live-nya Partai Gerindra itu dia baca Pancasilanya lengkap sampai sila kelima. Justru yang nggak hafal tuh yang ini nih, Iko Mangkoheri, kader PDIP yang ada apa tadi program-program begitu.